beberapa jenis eksperimen yang bisa kita lakukan. Pertama apa dulu? OCP ya. OCP ada di mana? Ini ya, open circuit potential. Ya, lalu potentiodynamic. Ya, nanti kalau polarisasi potentiodynamic, kalau EIS ini impedance ya. Impedance. Gitu, terus ini belum connect. Oke. Pak minta beker, gelas dan air, isi air keran aja. Ini itu sih nggak bisa di pause ya. Dulu kalau nggak salah pakainya silikon gel gitu ya. Sama aja ya sama Vaseline ya, saya nggak tahu sih. Mungkin sama sih kayaknya, ya, cuma semacam gel gitu. Tapi dulu kayaknya bukan Vaseline ya. Namanya silikon gel kalau nggak salah. Kita sambil cobain setup aja ya. Ada tutupnya kan? Coba tutupnya mana? Yang itu nggak? Tutupnya. Oh ya, ini. Ya, ini. Nah ini kita punya 2 apa 3 ya? 3 set kalau nggak salah yang kayak gini. Coba dicari ya. Sama klepnya. Sama klepnya. Nah jadi sebenarnya kita pakai cuma 3. Yang mana ya? Pakai ini nggak apa-apa nih, saya nih. Bu? Belum dipakai. Belum dipakai. Ini terus harus pakai ini sih enaknya ya. Pakai apa namanya? Ini tolong ya. Ini nanti diganti aja dulu. Dia harus selalu direndam dalam, ada yang tahu? Direndam dalam apa? Dalam larutan KCl saturated. Ya. Jadi KCl jenuh gitu. Jadi kalian bikin biasanya berapa molar sih jenuhnya? Sekitar 3 molar ya. Jadi kalian bikin KCl sampai dia nggak bisa larut lagi si serbuk KCl-nya gitu. Dicampurin ke Aquades. Nanti silakan lihat cari di internet banyak berapa ininya ya. Kalau nggak salah 3 molar, jadi hitung berapa beratnya dibuat. Dia harus selalu terendam dalam itu karena di dalamnya itu ini KCl ya. Ini ada 2, yang satu AgAgCl yang ini Calomel SCE. Bisa dipakai dua-duanya, nggak masalah yang mana aja. Biasanya AgAgCl ini kalau di larutan elektrolitnya misalnya air laut atau NaCl ya lebih cocok ini. Kalau di asam bisa pakai ini, tapi kalau mau pakai yang ini aja juga boleh, terserah ya. Tapi biasanya kalau kalian baca paper, biasanya kalau yang asam versusnya SCE, kalau yang di NaCl versusnya AgAgCl gitu. Nah ini sebentar, ini kayaknya kosong di dalamnya ya, nanti harus diisi lagi. Ini bisa dibuka dari sininya, dimasukin lagi ACL. Terus, nah ini harus dibersihin dulu, kita pakai ini dulu. Nah untuk counter kita ada ini platinum, tapi ini platinum, jadi dia di ujungnya aja. Tapi
login capillary ya. Kenapa harus pakai ini? Ini buat ya, reference ya. Jadi nanti si larutan elektrolitnya dimasukkan ke sini, ini dimasukkan ke lubangnya ya. Jadi referensinya harus di dalam login. Ujung ini sedekat mungkin dengan permukaan working, kira-kira 2 mm, tapi jangan nyentuh. Ya. Tujuannya apa? Kita mau mengurangi efek dari resistansi elektrolitnya. Siapa ya? Siapa? Kamu siapa? Oh, Albert. Albert. Ini grafit ada 3, bisa digunakan sebagai counter. Dan ada satu lagi. Bentar, ini cari lagi tuh, kayaknya belinya cuma satu gitu. Oke, coba cari lagi ya, ada lagi enggak? Atau tanya siapa namanya? Gian. Itu belinya berapa? Sama ini sih. Cuman kalau ini agak sulit. Kalau ini, nah yang ininya nanti di luar. Jadi dia gini. Gitu. Jadi nanti ini kalau ini harus dimasukin elektrolitnya, terus dipompa pakai apa tuh pipet yang balon, terus di dia harus pakai nanti pipanya di pipet balonnya di jepit gitu ya. Jadi pokoknya biar dia diem, si airnya larutannya diem. Terus nanti masuknya gini, jadi ini di luar. Jadi harus pakai kayak gitu tuh, gantungan statif ya, statif gitu. Ini baru beli kemarin tahun lalu, pesan di itu bagus. Kalau emang cuma satu yang butuh lagi, silakan pesan lagi. Aku dari itu. Ini video. Ini masih baru, ini ada GCL baru, ada dua sih. Ini GCL 4 mili dan ya ada 4 mili dan 6 mili panjangnya. Ini GCL juga. Terus ini ada platinum untuk counter. Ini masih baru juga. Ini platinumnya plat seperti ini. Dia 15 kali 15 mm. Jadi lebih besar sedikit dari sampelnya, bukan standar 1 kali 1. Dia 1,5 kali 1,5. Dan dia dua sisi ya. Ini platinum boleh dipakai, tapi hati-hati. Ya, kenapa hati-hati? Karena artinya hati-hati itu ya kalau sudah selesai dicuci bersih gitu ya. Itu hal-hal kayak gitu harus dibiasakan. Jadi kalau sudah selesai dicuci bersih, dikeringin lagi, ditaruh lagi gitu ya. Jangan asal sembarang taruh aja kayak gitu. Terus juga jangan ditinggalin ya. Jadi tahun lalu ada yang begitu. Jadi saya ke lab, tiba-tiba ini masih 3 elektroda masih terpasang, dan ternyata tuh percobaannya kemarin atau beberapa hari yang lalu. Jadi dia berhari-hari didiemin aja kayak gitu ya. Jadi
jangan kayak gitu ya. Ini saya udah tahun lalu juga saya udah ngomong kayak gini, tapi ada aja ya yang gitu. Jadi kalau sudah selesai dibilas semuanya, reference elektrod dibilas, counter elektrod dibilas, dikeringkan, taruh lagi yang kita ya. Nah kalau untuk ini dia harus ekstraker ya reference. Jadi tadi ditaruh di larutan KCl, lalu ditutup pakai plastik wrap aja. Dan setiap saat dicek, kalau udah sedikit tambahin lagi. Itu jangan sampai dia ini udah mengering semua, udah jadi garamnya semua, airnya nggak ada. Gitu. Ya, itu nggak boleh harusnya. Ya. Oke, sekarang kita cobain pakai ini aja ya. Pakai counter. Cobain siapa yang mau ngeset. Ini ngeset ini aja bisa waktu berjam-jam loh, saya nggak. Ya, apalagi kalau pertama kali. Ayo. Siapa mau cobain? Ayo. Jangan saya udah sering. Agung. Pandi. Yang mau percobaan mau ya? Ini diapain bu? Jadi gimana? Ini diapain bu? Masukin airnya juga ya. Jadi ini kasih air juga, coba ambil. Ini apa tadi, air keran? Iya. Ya. Harus dari sana gak sih? Ambil coba ambil satu pakai beker gelas kecil gitu. Ya, nanti diisiin, dituangin dari atas. Mungkin kita butuh ini ya. Ini supaya enak kita ini bisa melihat. Ini gak keluar bu, airnya ke sini keluar. Iya keluar, makanya dimasukin ke dalam sini. Jadi dia berkesetimbangan di dalam sini. Sok masukin dulu sok. Bantuin temannya. Sendiri susah. Kalau bang yang mana ya bu? Mana aja boleh nggak? Bebas bu. Yang mana aja, pokoknya nanti dia harus di sebelah. Masukin dari dalam. Dari Oh bawah. iya deh. Bisa masuk. Dia harus menghadap ke working. Kiri. Nah, iya. Kok enggak pas? Cukup Sempit nggak? ya? Sempit. Iya, enggak pas. Jangan berarti salah. Coba lubang. Yang ini. Yang paling gede mana sih? Ini kayaknya gede. Emang enggak sih paling gede? Coba deh yang tengah. Coba masukin tengah. Masuk nggak? Sempit juga. Itu juga. Nah ini sempit juga. Bisa masuk semua. Kayak sama semua deh. Nggak ada yang bisa masuk. Enggak ada. Gimana? Coba. Kamu kencengin dulu. Masuknya dari dari bawah. Nggak bisa deh. Gimana ya? Ada lagi nggak? Coba ini ada lagi nggak tutupnya? Begini. Lebih. Nah, gini dari atas. Masukinnya. Oh, dari atas. Dari atas. Di atas. Muter. Tapi yang ini nggak bisa. Kayak di tengah. Karena yang ini, ya, Nggak bisa. ya dari atas ini. Nih. Nah, itu nanti saat coba sambil dijepit, karena saat dia dijepit sama ini dia dapat tarikan kan, nanti ketarik lagi, jadi sambil dijepit. Yang hijau ya. Hijau. Hijau. Yang ini bisa.
Ijonya mana satu? Dua, ada dua, ada satu lagi. Oh, iya. Nah, ini kabelnya berarti harusnya jangan yang serabut gini ya, Oh, enaknya ya. Kamu coba tadi yang Rizka mana? Kabelnya gimana? Serabut juga Bu? Serabut juga? emang kalau ini nama kabelnya apa Bu? Kalau mau beli? Iya, yang kayak gini kabelnya. Ya cari aja yang diameternya berapa gitu. Ini beli toko listrik juga? Iya, Iya, iya. ada. Oh. Karena biar dia diem, kalau kayak gini susah kan ininya, apa namanya, jepitnya. Dan kita ngejepitnya pakai dua ya. Ini karena ini nggak boleh saling nempel si japitannya. Coba dipilih dulu. Nah, coba dia pilih dulu. Iya. Oh, oh. Apa nggak boleh ganti? Yang kamu pakai kabelnya serabut juga. Iya, tapi udah dipilih gitu. Mungkin nanti selanjutnya Beli lagi yang yang satu. tunggal aja. Susah. Kalau buka lagi dia? Ini muter. Itu emang harus dua kayak gitu Bang? Enggak, dipilih satu aja gitu. Iya, satu aja. Satu. Ini nggak boleh nyentuh cabutnya. Kabelnya dua-duanya harus mah. Oh ini. Tapi si jepit buaya itu jangan saling bersentuhan. Oh. Bisa. Satu-satu. Dulu bisa ini nggak pakai plastisin bisa. Oh iya, pakai plastisin. Telur makan. Soldernya ya. Mana sih ini ya? Nah, itu dia dikasih biar diam, dikasih Ini Plastisnya. mana sih plastisnya? Agak sulit ya. Dia ke ini. Geser lagi, ke bawain lagi. Dia agak geser ini. dipasin. Ini bisa. Bisa nggak? Harusnya miring ya. Iya. Susah. Coba deh. Karena miring gitu kan? Iya susah ya. Oh, ini nih, terus ini dirotasi ke sini. Coba ini di posisinya di sini. Nah, Oh iya ini. tuh. Oh Nah, iya. ya udah tahan aja. Sama tuh. Ini gimana ya? Coba sakit tanganmu tuh geserin. Miring nggak apa-apa. Iya, terus gimana biar dia diem? Masukin itunya, masukin ke dalam. Pas coba. Udah ini ya. Iya. Ini pipa kacanya kurang panjang. Susah ngarahinnya. Pipa kacanya kurang panjang. Ya, nanti ya gitu. Ya, nanti bisa di ini kan lagi. Terus ini sih. Ini panjang ya. Iya, kayak gitu supaya jadi lebih enak. Diem jadi. Dan hati-hatinya lagi selama dia lagi nanti lagi ngukur, jangan sampai bergerak ya. Ini nggak boleh bergerak. Kalau misalnya tiba-tiba lagi ngukur terus dia jatuh, ya ulang lagi, gagal. Kalau bekernya pakai yang kecil boleh Bu? Apa harus yang itu? Yang kecil tutupnya nggak ada, belum ada. Oh, Kalau mau harus bikin. Tutupnya harus rapet gitu ya Bu? Ya terus nanti ya kalau nggak mau gimana? Enggak, saya Yang nggak tahu. kecil tutupnya gede, tutupnya yang itu. nggak bisa nanti. Oh. Nanti semuanya miring-miring gitu, cobain aja. Kalau mau pakai yang kecil, buat lagi yang seukuran itu. Tutupnya itu. Tapi nanti akan susah sih. Tapi paling misalnya 3 lubang aja gitu ya.
nggak tahu bisa nggak sih itunya si bapaknya. Tapi biasanya sih standarnya segini gitu. Makanya kalau bisa nggak ini bisa diem ya. Udah kurang deket. Oh iyalah, kurang dekat sih sedikit tapi nggak apa. Mantap airnya. Terus Masukin. ya ini udah keisi air belum tuh. Ini ujungnya layarnya baru segitu, diisi dulu. Berarti air di itunya harus kan nanti harus sama ya. Gimana? Iya. Ya kan? Ya jadi si air di luar kan sama di dalam lalin harus. Tingginya sama gitu. Heeh. Oh, udah sih. Jadi dia turun terus tuh kan? Dia akan menyamai tinggi ini. Berarti enggak? Oh, Berarti ini tinggi. oh iya. Berarti ini masukinnya sebelum. Coba deh, cobain dulu. Ini harus yang sangat hati-hati ujungnya ya, ujungnya. Jadi jangan sampai dia kepentok, gitu. Jangan sampai dia pecah ujungnya ini, ya. Tuh. Jadi dia harus ngambang, jangan sampai dia kena dasar. Tapi ujungnya harus tercelup, gitu. Jadi ini si airnya kurang tinggi kan? Nah itu juga harus di apa namanya? Ada yang keluar. Apanya? Kayak ada yang keluar gitu, enggak ya? Iya kayak ada dari referensi elektronik. Apa yang keluar? Enggak tahu. Maksudnya? Tadi kayak ada. Oh itu garamnya, Iya. garamnya Larut. ke bawah. Ya gitu. Jadi dia pokoknya si ujungnya harus masuk ke dalam larutannya. Tapi jangan sampai ini harus dijaga ya. Ini di sesuatu kan jangan gini nanti jatuh ke bawah kepentok dia. Plastisnya ada. Satu lagi counter. Ini referensi. Yellow. Ini juga dicek kalau misalnya udah ini kalau terlalu berkarat ya bisa diamplas dulu ya ujungnya. Terus counternya pakai grafit aja. Ini coba yang lebih panjang. Ini di mana bebas? Bebas di mana aja. Kalau bisa sih berhadapan sama working. Tadi itu dulu harus Coba di sebelah sini. Terus buka lagi nih. Sebelah sini. Masuk. Nempel. Nah, Buat jarak counternya nggak ada ini bu, nggak ada counter. Nggak apa-apa. Cuman jangan sampai dia posisinya di belakang, jangan di belakangnya working ya. Jadi Oh iya. Oh, dia harus menghadap. harus di depan. Nah, ininya lupa ya belum dipasang. Ya, kenapa dipasang ini biar dia diem ya, nggak gerak-gerak si tutupnya. Ya, dipasang klepnya ini biar dia diem. Karena itu tadi kalau lagi Coba lu sabar aja. kalau lagi selama percobaan dia nggak boleh bergerak. Nah, kemarin si Gerak tadi. apa namanya? Ketarikin. Si Sheryl ada bergerak tek gitu langsung Beda ini. grafiknya nggak bisa dipakai jadi. Pas saya tanya kenapa grafiknya gini, oh kayaknya bergerak bu. Nah, dia baru bilang ya. Jadi kalau udah bergerak Bisa di suruh orang kayak gini. Nggak kuat. ya kan memang nggak boleh kerja sendiri ya. Jadi kerja harus selalu minimal berdua. Jadi harus punya teman saling membantu. Masuk ke dalamnya ya?
Lagi direkam ya, sorry. Saya kesini dulu. Itu juga sih. Oh enggak. Ini masih gerak? Masih bisa gerak? Ini 25 cm. Masih mau? Masih gerak? Coba lepas. Oh kalau ya udah jadi udah gitu kan diam aja terus gitu gimana? Nempel ke sini nggak apa? Nggak apa-apa. Oh, itu. Oke. Lihat posisinya. Ya. Terus ini yang kamu kan lebih panjang nih ya. Ini juga nanti harus dipikirin Oh, itu cukup nggak Heeh. di situ. Itu kan miring gitu tuh. Iya. Kalau dia semakin panjang, ya silakan dicoba-coba dulu aja. Oke, ini udah belum? Ini belum ini nih. Connection. Bukan publikan. Bentar, saya juga lupa. Ini belum nyambung kayaknya. Sebentar. Bukunya ini ya? Gak ada ya? Bagus ini ya. Kameranya bagus. Iya, buka YouTube aja nggak sih? Kamera bagus. Iya benar. Help. How to use. Oke, ini ada penjelasan untuk masing-masing ini ya. Untuk sirkuit potensial, ini ada penjelasannya. Terus sistem menu, sistem setup. Cell setting. Oke, ini udah bisa. Oh, ini udah bisa. Tadi saya pencet apa ya? Kayaknya pencet ini deh, connection ya tadi ya. Tadi saya pencet connection, oke gitu deh. Ya nggak sih? Soalnya tadi belum bisa diklik yang ini tadi kan. Sekarang udah bisa. Ntar kita coba ulang lagi ya. Ini open circuit dulu. Ya, tadi nggak bunyi itu. Terus coba satu. Oke. Terus nah ini kita lihat nih, ini ada OCP saat ini
sekitar nih minus 1,6 ya. Nah ini juga harus dicek kalau misalnya nanti, kan kita harusnya tahu ya si ini kisarannya berapa gitu ya. Ini apa, magnesium ya? Iya. Ya betul ya, sekitar segitu. Kalau dia tiba-tiba positif atau terlalu tinggi atau terlalu rendah, kan berarti ada yang salah ya. Jadi sebelum dimulai kita cek dulu nih. Kalau magnesium memang sekitar seginian. Carinya di internet gitu, literatur gitu. Iya di literatur ini kalau aluminium berapa potensialnya, potensial standarnya kira-kira berapa. Nah, terus kita coba nih berapa waktunya, 100 detik. Terus ya itu aja sih paling ininya ya, karena dia open circuit jadi E versus time. Oke, kita coba. Ya, kalau dia nanti berfluktuasi dan sangat ekstrim, berarti nggak stabil, belum stabil ya. Oke, ini salah karena seharusnya setelah kalian selesai men-setup seperti ini, udah dicolokin masing-masing kayak gini, didiamin dulu. Kita ada conditioning time 30 menitan biasanya gitu ya. Ini kan airnya juga air keran aja kan, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau masukin asam itu pasti nggak akan kayak gini, pasti atau misalnya NaCl juga pasti kayak gitu. Jadi setelah di set udah siap nih, udah dijepit buayanya, udah dipasangin, diamin dulu, tinggalin dulu selama minimal 30 menit ya, diamin, terus baru mulai kalian cek OCP-nya udah stabil belum ya. Ini karena pakai air keran ya, dia aman-aman aja. Harusnya emang makainya apa Bu kalau di dalam itu? Apa? Nggak, maksudnya larutannya. Ya kamu larutannya apa? Kan Oh, bukan air keran. sesuai dengan Iya. larutan masing-masing. Iya. Kalau ada bakterinya itu bakterinya masuk ke dalam. Ya iya lah. Oh, Kan kamu rendam sama, makanya direndamnya Air rendamnya banyak. kan rendamnya sedikit-sedikit ya, cuman berapa? yang perendaman sama yang untuk uji itu beda Bu airnya? Atau boleh yang Boleh sama. perendaman? Jadi kan kalau bisa sudah dilakukannya di wadah yang sama gitu, jadi tinggal dipindahin aja ke sini, tinggal dipasangin. Oh, Bisa nggak gitu? Mungkin nggak? Atau banyak butuh ini berarti ya, Bu? Larutan. Kalau segituan. kalau cuman 200 mili ya, berapa kalian pakainya? 200 sampai 300. 400. Kalau kamu kan asam, nggak ada masalah ya harusnya ya. Pasti bisa bikin dia dalam volume yang banyak kan, nggak ada masalah. Iya Bu. Ini kalau yang bakteri, Bakteri. ntar nanti kita pikirkan. Ya ini seperti ini ya, udah relatif stabil. Biasanya kira-kira ininya 10 mV lah fluktuasinya. Kalau di atas 10 mV tahan dulu, tunggu dulu. Pas masih di atas 10 mV tunggu dulu sampai dia lebih stabil lagi gitu. Terus apalagi, nah ini udah setiap mau percobaan apapun harus ini dulu ya Dicek. gitu. Jadi misalnya kan nanti ganti sampel, coba lagi OCP lagi, oh ternyata kalau OCP-nya masih sama di sekitar situ-situ aja ya berarti lanjut ya. Tapi kalau misalnya ada perbedaan yang tiba-tiba signifikan, oh berarti ada masalah nih sampelnya gitu kan. Jadi kita setiap mau mengukur apapun harus dimulai dengan mengukur OCP dulu ya. Termasuk misalnya ganti mode, mau apa namanya AIS, terus nanti mau lanjut polarisasi, tetap harus OCP dulu ya gitu. Karena kalau misalnya AIS kan bisa di OCP potensialnya, jadi dia mungkin kalau selama OCP-nya tidak berubah berarti dia nggak rusak, bisa kita pakai lagi si sampelnya kalau AIS ya. Tapi kalau untuk polarisasi pasti rusak ya, jadi hanya bisa sekali pakai gitu. Jadi kalau misalnya mau cobain
AIS dulu, ya OCP dulu, lalu AIS, balik lagi OCP lagi, cek lagi dia masih sama nggak sih OCP-nya. Kalau masih sama bisa dipakai lagi untuk polarisasi. Tapi kalau udah polarisasi nggak bisa dipakai lagi. Itu kalau misalnya beda, jadi sampelnya gimana? Ya kalau bedanya cukup jauh, ya udah berarti harus ulang lagi, ganti sampel. Ganti sampel. Gitu. Tapi kalau misalnya karena di OCP itu kan dia kalau AIS itu kan dia ininya biasanya amplitudonya hanya 10 mV. Artinya plus minus 10 mV dari nilai OCP-nya dia gitu. Jadi seharusnya tidak merusak. Tapi kalau misalnya pas setelah AIS kita cek lagi OCP-nya berbeda jauh, ya ganti sampelnya. Berarti kondisinya udah nggak sama seperti di awal ya. Kalau berbedanya kurang lebih 10 nggak apa-apa. Iya, itu dia kan fluktuasinya kira-kira 10 mV lah plus minusnya gitu ya. Bu mau nanya Bu, Iya. kan itu kan ada larutannya kan. Nah kalau selama kan di percobaan saya kan 20 gitu kan. Nah untuk sampel yang sama anunya itu larutannya itu Pak, harus diganti lagi nggak? Kalau setelah polarisasi ganti. Apapun itu. Ya. Karena apa? Karena polarisasi dia nanti sudah ada yang terlarut. Jadi sudah ada ion-ion logamnya di dalam larutannya. Ya kan? Walaupun semuanya sama Bu, kayak Apanya? apa ya semuanya. Semuanya apa? Kayak Larutannya sama. Iya, misalnya kamu mau 2 sampel nih, sama-sama di larutan HCl 1 molar, Iya. ya kan? Tapi percobaannya polarisasi, ujinya. Setelah satu selesai, itu di HCl-nya sudah mengandung Fe2+ sekian molar kan? Iya. Kan udah ada teroksidasi kan? Gitu. Jadi harus ganti larutannya pun. Jadi bagusnya nguji AIS dulu. Kalau AIS gimana Bu? Boleh di- Iya. boleh- Ya itu tadi kalau selama si nilai ininya nggak berubah. Berarti kalau ininya nggak berubah, larutannya nggak usah ganti. Iya. Gitu ya. Ini udah, nanti dicek ini masuknya kemana nih? Dia ada di user, Leporosi MG, dokumen, Cortez, data, coba satu. Ya, setelah ini, coba ya. Setelah percobaan langsung kalian copy ya, jangan nyimpen di sini ya. Ya. Langsung kalian copy, jangan nyimpen di sini takutnya ini ada masalah, hilang semua datanya ya. Jadi harus langsung copy ke flash disk masing-masing. Apa tadi? Kok nggak ada? Dokumen ya. Cortez data. Ini ya. Ini dia, coba satu. Ya, nah ini. Nah, ini langsung nanti masukin ke Excel. Ya, datanya. Jadi nanti dibuat ke Excel. Nah, kalau di sininya ya harus manual ya. Ya. Jadi ini kalian copy, masukkan ke Excel. Terus sekarang kita mau coba apa lagi? Yes. Ntar kalau misalnya ini dulu ya, saya coba potential dynamic dulu ya. Ini aja, apa namanya, ngeset aja. Sama ya, masih minus 1,6. Nah ini ininya bisa versus OCP ya, ininya bisa versus RE. Nah ini ya, kalau misalnya untuk potential dynamic polarisasi kita biasanya versus apa? OCP atau RE? RE itu apa, Bu? Reference electrode. Oh, Versus OCP ya, versus OCP gitu. Jadi nanti jangan salah saat melaporkan. Nanti saat kalian melaporkan di bikin grafik di laporan tugas akhirnya, kalian kan versusnya versus reference. Ngerti nggak? Jadi harus dikonversi dulu Bu. Nggak, jadi ini maksudnya ini tuh bukan minus 0,3 volt ya, tapi minus 0,3 di bawah OCP. minus 1,6 OCP-nya. Ya, ngerti ya? Jadi bukan minus 0,3 volt artinya ya. Nah,
Jadi artinya ini nilai OCP-nya minus 1,6. Nah, kita akan mulai dari 0,3 volt di bawah nilai OCP ini sampai plus 0,3 volt di atas ini gitu ya. Nah, ini scan rate-nya biasanya segini, ini standarnya seperti ini. Gitu. Terus Kalau inisial sama finalnya beda boleh nggak? boleh aja. Ya. Tapi ya ini standarnya lah. Ini standarnya seperti ini ya. Kalau misalnya nanti mau ininya lebih, inisialnya nggak usah minus 0,3, misalnya mau lebih. Tapi kan nanti enaknya sih simetris ya, biar gambarnya bagus juga gitu. Kecuali kalau misalnya ya misalnya kita mau lebih fokus ke polarisasi anodiknya aja, yang katodiknya kita nggak mau lihat misalnya, atau nggak akan hitung tafelnya misalnya ya, kita cuma mau bikin kurvanya aja, nggak hitung tafelnya, nggak mau lihat yang katodiknya, misalnya ya udah katodiknya misalnya bisa minus lebih sedikit, misalnya 0,1 gitu ya, kita nanti fokusnya ke anodiknya aja. Tapi kalau misalnya mau bikin tafel ya bagusnya simetrik gitu. Terus Saya mau nanya Bu, itu angkanya selalu minus 0,3 atau menyesuaikan kebutuhan kita Bu? ya ini bisa diganti, terserah. Enggak, maksudnya pas kita percoba nanti kan yang maki kan logamnya beda-beda gitu kan, ada yang baja, ada yang aluminium dan sebagainya. Itu semuanya pakai 0,3 atau kita harus nyari literatur lagi kira-kira berapa gitu? Ya itu makanya ya ini standarnya seperti ini gitu ya. Kalau kalian mau bikin polarisasi ya, terus nanti mau ngitung I-core-nya pakai tafel extrapolation, ya bagusnya segini ya, simetris itu tadi yang seperti saya bilang. Tapi kalau misalnya nggak akan dihitung tafel, cuma mau bikin kurvanya aja, mau dilihat anodic behavior-nya misalnya, ya udah misalnya ininya mau ditinggiin, finalnya mau ditinggiin nih, misalnya kita mau lihat sampai dia transpasif misalnya, ya kan berarti ini ditinggiin aja kan sampai 1 volt misalnya di atas. Ya, misalnya kita mau lihat sampai dia transpasifnya misalnya, kayak gitu. Saya tergantung kebutuhannya. Kasih Bu. Interval, nah ini berarti dia setiap 0,5 mV kenaikan, dia kan dia mulai dari bawah ya, nanti naik ke atas gitu. Berarti dia akan mengukur nilai arus setiap kenaikan 0,5 mV gitu. Ya ininya bener ya versus gitu. Ini kalau polarisasi ya. Sekarang kalau EIS impedance. Nah ini DC potensial. Nah ini ya, DC potensialnya di 0 versus OCP, artinya kita akan mengukur dia di OCP-nya, AC amplitude-nya 10 mV. Jadi dia nanti kan kalau ini kan AC ya, arusnya AC bolak-balik, jadi di 10 mV plus minusnya gitu. Nah kalau itu nanti frekuensinya yang perlu diperhatikan, biasanya ini ya 100.000 sampai 0,01 ya, atau ini bisa dinaikin lagi sampai 1 juta ya. Dia akan mengukur dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah. Artinya nanti di awal saat kalian EIS, nanti di awal itu titiknya cepat karena frekuensinya tinggi kan. Nanti lama-lama titiknya makin lama keluarnya. Yang 0,01 bisa lama sekali keluarnya gitu. Ya, jadi dia karena mengukur dari frekuensi tinggi ke frekuensi rendah. Gitu. Ya, itu kira-kira. Mau cobain? Ya. Coba EIS. Sebentar, V range.
kalau ini nanti ngolah datanya harus pakai software lagi kan? Udah tahu belum? Belum, Bu. Biasanya pakai ZView nanti untuk fittingnya ya, karena kalau AIS kita harus fitting pakai sirkuit ekivalen kan, kita cari modelnya mana yang paling cocok. Saya mau duduk dulu boleh? Untuk waktunya kira-kira berapa lama? Waktunya Tergantung. kalau ini sih beda-beda ya. Tergantung ke sifat permukaannya, akan beda-beda. Nah, dia bentuknya gitu tuh. Agak unik nih bentuknya. Ini magnesium yang dianodisasi ya? Itu belum di Oh, yang belum. Kalau bisa apa? Nitinol, terus nanti diujinya di ringan lantar. Bikinnya apa? Dari ini di situ, di furnace itu. Oh, bikin sendiri? Udah. Nah, bentuknya biasanya nggak normal bentuknya. Bentuknya kan Button ya? button, terus udah dipotong-potong pakai wire cutting. Ukurannya jadi berapa? Jadi 5x7 gitu, Bu. 5 kali 7 mili. Ya. Kalau ringer latar juga nggak masalah ya, bisa banyak volumenya ya. Kalau ring lakas untuk referensinya GGCL aja. Jadi kan ada NSL-nya juga ya. Kalau yang Alif apa nanti? sama ring lakas juga. Oh, yang latar juga. Nah, dia makin lambat kan? Karena dia udah masuk frekuensi rendah, dia akan makin lama keluar titiknya. Itu segera dibuat ya, larutan KCl jenuhnya ya. Coba ini bersihin dulu. Ya, khawatir nih. Nanti harus dicek dulu ya.